Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cikar Sari. Di sini saya akan membahas tentang firewall. Di sini ada 17 materi. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep chain. Nah, MikroTik itu memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dan fitur firewall berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Untuk konsep chain itu ada input, output, dan juga forward. Nah, input itu untuk memblokir paket yang menuju router. Nah, kalau output itu memblokir paket yang bersumber dari router, dan forward itu memblokir paket yang melewati router. Untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk ke konsep if dan then. Nah, if itu adalah jika, dan itu artinya maka. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di sini Winbox di IP, lalu buka firewall. Di sini ada filter rules, kalian bisa tanda plus. If itu ada di bagian general. Ini menentukan apakah paket tersebut akan diblokir atau diizinkan. Nah, untuk protokolnya itu ada banyak, bisa dilihat di sini ada seperti S. Nah, untuk protokolnya itu ada banyak, bisa dilihat di sini ada seperti ECMP, STP, dan juga lain-lain. Sedangkan untuk band itu ada di bagian action. Nah, satunya itu ada yang namanya accept dan juga drop. Nah, untuk accept itu berarti paketnya akan diizinkan, sedangkan yang drop itu paketnya akan diblokir. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan contoh kasusnya. Nah, untuk contoh kasus yang pertama itu ada blokir, ping, atau isi MP dari laptop ke router. Nah, di sini untuk generalnya, untuk di bagian general, chainnya itu adalah input. Di bagian source-nya diisikan IP laptopnya. Misalnya di sini saya memakai 192.168.10. Karena kasusnya adalah blokir paket ICMP, untuk protokolnya itu di sini kita memakai yang ICMP juga. Untuk actionnya, karena kita itu mau memblokir, maka kita menggunakan yang drop. Nah, untuk konsepnya itu seperti ini. Jika ada device yang memiliki IP 192.168.1.10 akan diblokir untuk paket ICMP-nya. Nah, untuk kasus yang kedua itu ada blokir akses Facebook dari laptop. Nah, bagian general, untuk C-nya itu kita pilih yang forward. Lalu untuk IP address di sini diisikan yaitu 192.168.1.10. Nah, untuk destination addressnya kita itu mengisikan IP dari facebook.com. Untuk mengetahuinya kita bisa membuka CMD atau comment from. Lalu kita ketikkan ns.a.com. Yang ini tuh adalah IP-nya, kita tinggal copy saja. Lalu di sini nah, lalu untuk protokolnya itu kalian bisa pilih yang TCP. Karena facebook.com itu kan HTTPS. Untuk destination port-nya kita bisa isikan 443 karena port dari HTTPS-nya itu adalah 40.
Nah, untuk actionnya karena kita mau memblokir, kita tetap pakai yang drop. Selain konsep if dan then, di sini juga ada konsep strategi, yaitu accept view, drop any, dan drop view, accept any. Nah, contoh kasusnya itu yang pertama hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke router, sisanya tidak. Jadi untuk strategi ini kita bisa memakai strategi yang kedua, yaitu drop view dan juga save any, yang artinya itu memblokir beberapa dan menyetujui sisanya. Nah, di sini hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke router, sisanya itu tidak. Lalu ada yang hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke server, sisanya tidak. Nah, jadi untuk kasus kedua kita itu bisa memakai strategi yang pertama, yaitu accept view dan juga drop any, karena kita itu menyetujui beberapa dan memblokir sisanya. Nah, saya akan mencoba mempraktikkan kasus tadi, tetapi di kasus ini saya akan membuat hanya satu VPC saja yang bisa ping yang ke internet, yang lainnya itu tidak bisa. Lalu akan dikembangkan menjadi VPC 2 juga bisa ping. Nah, kita bisa buka VPC yang pertama. Nah, di sini kita bisa ketik show IP, lalu kita masuk ke Winbox, lalu di browser kita klik tanda plus. Di bagian general, untuk C-nya itu adalah input. Untuk search address kita isikan IP dari VPC 1 yang kita, lalu kita isikan untuk protokolnya kita pakai yang ICMP. Nah, untuk actionnya karena kita itu accept terlebih dahulu, jadi untuk actionnya itu kita accept, lalu klik apply, lalu oke. Untuk drop ini kita bisa menambahkan lagi, kita bisa klik tanda plus di sini. Nah, untuk C-nya itu kita pilih seperti tadi, yaitu input. Karena kita mau memblokir, maka search address-nya itu tidak usah kita isikan. Nah, untuk protokolnya kita pakai yang sama, yaitu SUSMP. Lalu kita ke bagian action, di sini kita pilih yang drop karena kita akan memblokir. Lalu kalau sudah apply, lalu oke. Nah, kalau sudah kita bisa coba di sini. Kita coba di sini ping IP. Untuk routernya itu kita bisa melihat di Winbox, di IP addresses. Nah, kita itu kan memakai yang Ether 2. Nah, untuk IP-nya itu JD 88.1. Kita coba ping. Nah, di VPC satunya itu TTL ya teman-teman. Kita coba di VPC 2. Di sini tadi saya sudah mencoba di VPC 2. Di sini hasilnya time out atau request time out, yaitu gagal. Lalu saya mau ke VPC 3. Kita mau coba lagi. Nah, di sini gagal. Kenapa gagal? Karena kita itu memblokir aksesnya. Hanya VPC 1 saja yang bisa ping ke router. Nah, kita coba kembangkan menjadi 2 VPC, yaitu VPC 1 dan VPC 2 yang bisa ping ke router. Masuk ke Winbox. Nah, di yang sini kita klik 2 kali, lalu kita pilih yang copy. Nah, untuk di bagian general kita masukkan IP dari VPC 2, kita cek dulu IP. Di sini kita copy IP-nya. Nah, lalu tambahkan di sini kita bisa apply, lalu oke. Kita coba ping apakah sudah ada atau belum. Kita ketik 192, kita
sudah bisa. Kita coba di VPC 3 apakah dia sudah bisa atau belum. Nah, di sini gagal karena kita itu hanya mengkonfigurasikan VPC 1 dan VPC 2 saja yang bisa ping ke router. Kita mau lanjut ke kasus yang kedua. Nah, untuk kasus kedua, kita itu harus membuat servernya terlebih dahulu. Kita bisa klik kanan, lalu kita pilih node, pilih yang isi. Untuk namanya di sini saya akan memakai server 1. Untuk namanya saya memakai server 1. Lalu ikonnya saya akan ganti menjadi icon server. Lalu kalau sudah kita bisa klik save. Kita sambungkan ke Protik. Nah, lalu kita nyalakan. Untuk konfigurasinya kita itu akan menambahkan IP di router 3 terlebih dahulu. Kita masuk ke IP, lalu address IP, lalu addresses, lalu di sini kita klik tanda plus. Di sini saya memakai 192.168.99.1/24. Lalu untuk addernya karena saya akan menambahkan di adder 3, jadi di sini pilih yang 3. Lalu apply. Oke. Lalu kita akan mengkonfigurasi IP untuk servernya. Nah, kenapa sih kita itu tidak menggunakan yang DHCP? Dan jika kita memakai yang DHCP, ketika servernya itu dimatikan lalu dinyalakan kembali, IP yang didapatkan oleh server itu berbeda. Jadi kita akan menggunakan static addr IP ketika servernya itu dinyalakan lalu dimatikan, dinyalakan kembali, IP-nya masih tetap sama. Kita di server. Nah, di sini lalu kita ketikkan IP-nya 192.168.99.2/24. Lalu kita definisikan gateway-nya yaitu 192.1.1/24. Nah, lihat IP-nya apa sudah masuk atau belum. Ketikkan yang sudah masuk di sini IP-nya yaitu sama seperti yang saya ketikkan di sini. Kita matikan dulu konfigurasinya ini. Lalu kita coba ping apakah si server itu bisa ping IP. Di sini saya coba tadi tapi tidak bisa. Nah, sudah TTL ya teman-teman. Saya akan membuat hanya VPC 3 dan 4 saja yang bisa ping ke server. Jadi saya akan memakai strategi yang ini. Nah, kita klik tanda plus. Untuk C-nya itu forward. Untuk server address-nya kita kopikan di VPC 3. Kita coba lihat. Nah, di sini 88.252. Kita juga destinasi address juga. Karena tujuannya kita adalah server, maka kita isikan IP servernya 192.168. Untuk protokolnya kita pakai yang CMP. Untuk actionnya kita itu bisa pilih accept, lalu apply, lalu kita copy yang tadi kita buat ini. Kita masukkan IP dari VPC 4 karena kan kita mau membuat VPC 3 dan VPC 4. Kita seperti apa?
lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, untuk konfigurasi yang dropnya kita hapus lagi. Kayaknya masih forward, search address-nya itu kosongkan karena kita itu mengkonfigurasi yang drop, tetapi yang di destination address-nya kita isikan IP dari server. Untuk protokolnya sama seperti tadi, yaitu untuk instrumennya saya akan memakai yang drop. Apply, oke. Kita coba pin di VPC 3. Nah, TTL kita coba di VPC 4. Nah, di sini coba TTL kita coba pin di VPC 5. Nah, di sini juga TTL. Maaf, di sini di destination-nya. Kita klik 2. Lalu kita mencoba di VPC 2. Yaitu gagal. Nah, jadi hanya VPC 3 dan 4 saja yang bisa pin ke server. Untuk kasus yang ketiga itu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses ke internet. Untuk kasus yang ketiga itu hanya beberapa VPC saja yang tidak bisa akses ke internet, sisanya bisa. Nah, jadi saya itu akan membuat VPC 2 dan 3 tidak bisa pin ke internet, tetapi yang lainnya itu bisa. Nah, untuk strateginya saya akan memakai yang drop view asset ini. Jadi kita itu akan memblokir beberapa VPC, yaitu VPC 2 dan 3, tetapi menyetujui semuanya, yaitu VPC 1, 4, dan 5. Jadi kita disebutkan semuanya saja. Nah, kita klik tanda plus di sini. Lalu untuk C-nya itu kita akan memakai yang forward. Untuk search address-nya itu kita bisa mengisikan IP dari VPC 2. Untuk protokolnya kita pakai yang SCMP. Nah, untuk interface-nya karena ini mengarah ke ISP, kita berarti memakai yang Ether 1. Untuk action-nya kita pilih yang drop ya teman-teman. Apply, lalu oke. Nah, kita coba tambahkan IP dari VPC 3. Kita bisa kopikan saja. Lalu lihat IP dari VPC 3 252. Lalu generalnya kita ganti menjadi sudah apply, lalu oke. Nah, kita klik tanda plus lagi, kita buat yang set any. Untuk C-nya masih sama forward. Lalu di bagian protokol kita pilih yang SCMP. Out interface-nya kita pakai Ether 1. Lalu untuk action kita bisa memakai accept. Lalu apply, lalu oke. Kita coba ping 88 di VPC 1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kita coba di VPC 2. Nah, kita coba di VPC 2, tapi saya sudah mencoba, tapi saya mau mencoba lagi. Nah, di sini gagal ya teman-teman. Kita juga mau mencoba di VPC 3. Nah, di sini juga gagal. Jadi hanya VPC 2 dan 3 saja yang tidak bisa pin ke internet. Nah, kita ke kasus terakhir, yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Di sini kita bisa pilih kelas web terlebih dahulu. Kita pilih device. Lalu di sini kita pilih yang ROM, kita klik yang get device. Nah, lalu sudah ada tulisan add to DNAT. Jadi kita itu sudah berhasil. Lalu kita masuk ke main. Kita masuk ke lalu klik open.
Nah, kita bisa klik kanan, lalu pilih not, kita pilih yang ini docker.io. Lalu untuk namanya saya akan memakai nama Chrome. Untuk ikonnya saya akan memakai yang icon desktop. Kita di bagian header DHCP kita centang. Saya memilih memakai RDP. Lalu kita bisa klik save. Lalu kita bisa hubungkan ke switch. Nah, lalu kita nyalakan. Jadi nantinya semua klien itu tidak akan bisa mengakses Chrome, dan strategi yang akan kita gunakan itu adalah drop MI. Nah, kita disabelkan dulu semuanya. Lalu kita klik tanda plus. Untuk C-nya itu kita pakai yang forward, untuk protokolnya kita pakai yang TCP karena kita itu akan mengakses sebuah web. Untuk portnya kita lalu kita masuk ke Advanced. Untuk password kita itu ketikkan youtube.com karena di sini saya akan membuat klien itu tidak akan bisa mengakses youtube.com. Untuk actionnya kita pilih yang browser teman-teman. Kalau sudah apply lalu oke. Di sini saya akan mengaktifkan video. Nah, ini gagal, berarti kita itu berhasil mengkonfigurasi di kasus yang keempat. Nah, kita lanjut ke materi mengenai firewall log. Nah, jadi log itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Contohnya ketika klien mengakses YouTube, nah di lognya itu nanti akan terdeteksi kalau klien mengakses log tersebut. Nah, untuk prakteknya kita bisa memakai kasus yang tadi, yang di klien. Nah, nantinya di klien akan kita tambahkan lognya. Actionnya, nah di bagian action kita centang yang lognya. Lalu di log berarti kita ketikkan nah, nantinya ketika klien akan mengakses youtube.com akan ditampilkan informasi lognya itu seperti ini, namanya itu yang ada di log prefix. Nah, kalau sudah apply lalu oke. Nah, kita buka Chrome lagi, kita coba lagi akses youtube.com-nya. Di sini saya tidak berhasil ya teman-teman, tidak bisa karena memang isinya itu drop. Lalu kita coba ke Windows, lalu pilih yang log. Nah, di sini bisa dilihat ya, namanya tuh ada klien akses YouTube, sama seperti yang ada di log prefix. Yang di sini di log prefix. Selain belajar mengenai firewall, kita di sini juga akan belajar cara memblokir web pada jam tertentu yang disebut juga NTP. Nah, di sini di bagian atas kita coba klik kanan, lalu ada. Bisa kalian lihat di sini bahwa waktu yang ada di laptop dan juga di Windows itu berbeda. Di sini jam 8, sedangkan di sini jam 1. Nah, network dan protokol atau NTP itu memiliki 3 jenis, yaitu NTP biasa, NTP client, dan juga NTP server. Nah, NTP server itu sebagai pool atau penyediaannya, sedangkan TCP client itu sebagai penerima. Nah, istilah lain dari NTP adalah SNTP. Nah, SNTP itu sama dengan NTP, tetapi lebih sederhana. Jadi SNTP itu cocok untuk jaringan dengan skala yang kecil. Nah, kita coba buka terminal. Kita pastikan terlebih dahulu kalau itu bisa dilakukan. Nah, lalu kita lalu kita buka sistem, lalu kita pilih cloud.
Di sini di timeline itu kalian ketik Asia/Jakarta terus enter. Nah, secara otomatis jamnya itu terdeteksi. Nah, di sini bisa kalian lihat ya bahwa jam yang ada berada di Winbox dan juga di laptop saya itu sama. Nah, kita akan coba untuk kasus memblokir YouTube pada jam-jam tertentu. Nah, kita coba ini kita coba dulu teman-teman. Di sini kita masuk ke filter. Kalau kita klik filter dulu, kita klik nah di sini pencet ekstra, lalu kita pilih yang time. Nah, untuk waktunya di sini saya akan memilih dari jam 9 sampai jam 17 atau jam 5 sore. Untuk dayanya saya akan coba dari hari Minggu sampai Sabtu. Nah, jadi untuk hari Minggu dan Sabtunya itu YouTube-nya itu bisa diakses pada kapan saja. Jadi hanya pada hari Senin sampai Jumat YouTube itu akan diblokir. Lalu oke teman-teman. Di ekstranya itu saya time-nya jam 10 sampai dengan jam 5. Sama day-nya itu dari Senin sampai Sabtu kalau kalian play. Lalu oke. Kalau sudah kita bisa masuk ke Winbox lalu nah di sini tuh kita berhasil mengaksesnya karena di hari Sabtu YouTube itu bisa diakses pada kapan saja. Kita lanjut mengenai konsep akses list. Nah, jadi akses list itu merupakan salah satu fitur dari firewall yang memudahkan kita untuk mengelompokkan IP. Nah, jadi kita itu bisa menandai dan memasukkan IP address ke address list. Nah, untuk contoh kasusnya itu ada jaringan lokal yang ada jaringan kita. Misalnya si klien kali ini memiliki IP 192.168.1.10. Kita coba tambahkan VPC. Di sini saya akan menamainya yaitu klien. Lalu kalian bisa save. Kita bisa masuk ke Winbox, lalu di firewall kita masuk ke bagian address list. Kita bisa klik tanda plus di sini. Untuk namanya saya akan menamai klien lokal. Untuk addressnya di sini 192.168.1.10. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, kalau ada lebih dari satu klien nakal, kita itu bisa tuliskan range IP-nya saja. Misalkan di sini di bagian address itu kita bisa tuliskan 192.168.1 misalnya sampai 70. Nah, ketik apply lalu oke. Nah, kalau seandainya itu ada network yang nakal, kita itu bisa tuliskan networknya saja. Jadi di address kita bisa hapus. Misalnya untuk networknya itu 192.168.0. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, kita akan coba mengimplementasikannya untuk firewall filternya. Kita akan coba mempraktekannya untuk firewall filter. Nah, di sini saya akan coba memakai kasus yang pertama. Nah, untuk firewall filter, untuk filter rules yang nomor 0 sampai 2 kita nyalakan semuanya. Nah, di sini kan VPC saya mati. Jika saya nyalakan kembali, maka VPC ini akan mendapatkan IP yang berbeda. Nah, maka yang ada di Winbox pun untuk isinya itu akan berbeda. Jadi di sini saya akan membuat IP-nya itu menjadi statik. Akan terlebih dahulu VPC-nya. Kita akan menonaktifkan DHCP-nya. Kita bisa ke IP DHCP server, lalu kita ini menonaktifkan.
Untuk konfigurasinya saya akan mulai dari yang VPC yang pertama terlebih dahulu. Nah, kita bisa tambahkan IP dengan mengetikkan IP 192.168. Di sini saya akan mengetikkan IP-nya itu 8.21 lalu /24. Kita masukkan gateway-nya 192.168.1/24. Lalu kita tambahkan DNS-nya, kita ketik IP DNS, lalu kita coba cek show IP. Nah, ini sudah masuk. Lalu kalian lakukan hal yang sama pada VPC 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, di sini saya sudah menambahkan IP ke semua VPC. Sekarang saya akan mencoba ping 28. Nah, di sini sudah TTL ya, teman-teman. Kita juga akan coba ping google.com. Nah, di sini TTL ya, teman-teman. Nah, kita akan coba ping ke semua VPC. Nah, jadi dari VPC 1 sampai 5 itu semuanya bisa ping 88 dan juga ping google.com. Nah, lalu kita bisa masuk ke Winbox. Kita masuk ke menu address list. Nah, di sini kita bisa hapus saja. Lalu kita tambahkan untuk namanya, saya akan menamainya Pro. Untuk address kita itu akan isikan VPC 1 dan VPC 2 saja, karena kita itu memakai kasus yang pertama. Kalau sudah bisa klik apply, lalu oke. Jadi nantinya yang akan bisa ping ke router itu hanya VPC 1 dan VPC 2, sedangkan VPC 3, 4, dan 5 itu tidak akan bisa. Kita masuk ke filter rules. Kita akan menghapus saja salah satu, dan saya juga mau menghapus yang di nomor 1, bukan yang di sini. Nah, untuk general, yaitu chainnya input, addressnya itu kita tutup saja seperti ini, karena kita itu memakai address list. Lalu untuk advance, nah di sini search address list, kita bisa cari yang ini, proof yang ada di address list. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita buka yang di sini. Untuk chainnya itu input, untuk search addressnya itu kita isikan network routernya, yaitu 192.168.88.0/2, lalu apply, lalu oke. Nah, langsung saja kita uji, kita coba ping di VPC 1. Nah, di sini kita bisa ya, teman-teman. Kita coba-coba di VPC yang kedua. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba di VPC 3. Nah, di sini gagal ya, teman-teman.
Nah, jadi hanya VPC 1 dan 2 saja yang bisa ping ke router. Selain digunakan untuk filter rules, address list juga dapat digunakan untuk fitur NAT. Nah, jadi misalnya ada sebuah kasus, ada beberapa VPC yang bisa internetan, ada yang juga yang tidak bisa. Nah, kita memang tidak bisa memakai filter rules. Tetapi syarat tersebut kurang efektif karena kita harus menambahkan satu persatu. Nah, saya akan membuat VPC 1 sampai 4 bisa internetan, yang lainnya itu tidak bisa. Menu address list kita tambah, untuk namanya kita ketikkan VPC 1 sampai 4. Untuk addressnya kita isikan IP VPC 1 sama VPC 4. Kalau sudah apply lalu oke. Nah, lalu kita masuk ke menu NAT. Nah, yang di sini kita buka untuk actionnya, kita masih menggunakan mouse baret. Nah, untuk chainnya itu masih srcnat. Lalu di sini saya akan memakai yang VPC 1 sampai VPC 4. Di bagian advance, lalu kalau sudah apply lalu oke. Nah, kita coba ping di VPC 1, ping. Nah, di sini berhasil. Lalu kita coba di VPC 5. Nah, di sini gagal. Jadi hanya VPC 5 saja yang tidak bisa ping ke internet. Untuk materi selanjutnya yaitu firewall NAT. Nah, jadi NAT itu merupakan Network Access Translation, merupakan metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Nah, NAT yang digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rules, bekerja dengan if dan then. NAT itu memiliki dua tipe yang ada di mikrotik, yaitu srcNAT dan juga dstNAT. Nah, srcNAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau ingin ke internet, sedangkan dstNAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, jadi srcNAT itu digunakan ketika kita mau internetan. Nah, sedangkan dstNAT itu digunakan ketika kita mau mengakses jaringan lokal yang ada di internet. Nah, di sini saya akan membahas yang srcNAT terlebih dahulu. Nah, srcNAT itu terbagi menjadi dua action. Yang pertama ada masquerade dan ada srcNAT. Nah, untuk masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Nah, sedangkan srcNAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, jadi masquerade itu berfungsi untuk menerjemahkan beberapa IP private menjadi IP public secara dinamik. Sedangkan srcNAT itu digunakan untuk menerjemahkan IP private menjadi satu IP public secara statik. Kita coba lihat di topologinya. Jadi router itu bisa mendapatkan IP public yang mengarahkan ke ISP secara statik maupun dinamik. Nah, kalau mikrotik hanya mendapatkan IP public yang dinamik, maka action yang digunakan itu adalah masquerade. Sedangkan jika IP yang didapatkan itu adalah statik, maka action yang digunakan itu adalah srcNAT. Kita akan coba prakteknya itu. Kita pergi ke Windows, kita masuk ke menu IP. Addresses, di address 1 kan sudah ada IP-nya, yang di slash-nya itu adalah 24. Jadi total IP-nya itu adalah 156. Jika dikurangi dengan network dan juga broadcast itu menjadi 154. Nah, IP yang bisa kita gunakan adalah 254. 137/24. Nah, di sini saya sudah menambahkan IP public yang addressnya itu 192.168.44.137/24. Nah, lalu kita bisa copy lagi yang tadi, lalu diganti menjadi 138, lalu apply, lalu oke. Di sini saya sudah menambahkan ya teman-teman. Lalu apa kaitannya sih dengan menggunakan srcNAT? Kalau kita pakai masquerade, IP yang akan kita dapatkan itu acak, entah itu yang 137 ataupun yang 138. Kalau pakai srcNAT, IP yang kita gunakan itu sesuai. Misalnya akan dispesifikasikan memakai yang 138. Maka kumpulan IP private ini ketika internetan akan ditranslate oleh NAT, lalu
bisa internetan. Nah, IP yang akan keluar itu merupakan yang 128 ini. Nah, kita coba masuk ke menu NAT, kita coba buka, lalu di actionnya kita pakai yang SRC-NAT. Nah, ini nah, secara otomatis nanti ada tambahan menu yaitu to address. Nah, untuk to address-nya itu kita bisa ketikkan 90. Oke ya teman-teman. Nah, kita akan coba di semua VPC. Iya, emang. Nah, di sini itu sudah bisa. Lalu kita coba di VPC 5. Nah, di sini itu time out karena untuk isinya itu adalah drop. Lalu kita akan membahas mengenai DST-NAT. Nah, DST-NAT juga terbagi menjadi dua, yaitu DST-NAT dan juga redirect. Nah, DST-NAT itu digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau portnya itu forwarding, dia itu akan melempar traffic ke luar router. Nah, kalau redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Misalnya ada klien nakal yang akan akses ke jaringan kita itu menggunakan DST-NAT. Nah, untuk actionnya itu kita bisa menyesuaikan, bisa menggunakan redirect atau DST-NAT. Nah, ini saya akan coba hapus Chrome-nya terlebih dahulu. Jadi nanti saya akan membuat ketika klien nakal ini mau mengakses ke jaringan kita, yaitu akan mengakses web servernya. Kita close lab terlebih dahulu, lalu ke bagian device, lalu kita scroll, kita pilih yang Docker Apache 2, kita klik di device. Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke running lab ya teman-teman. Lalu kita masuk yang ini, yang lab tadi kita open. Lalu kita bisa klik kanan, pilih node, kita pilih yang ini Docker. Untuk namanya saya akan menggunakan, lalu untuk image-nya saya akan menggunakan yang Apache. Lalu di bagian sini enter 1 saya akan pasang IP statiknya. Untuk default-nya kita coba tambahkan untuk DNS kita isikan DNS dari Google itu 8. Nah, lalu untuk secondary console saya akan pilih yang SSH. Kalau sudah kita bisa save, lalu kita bisa sambungkan ke iya, lalu kita nyalakan. Jadi ketika si klien nakal ini ingin akses ke jaringan kita memakai IP public praktik, tampilannya itu akan berubah menjadi web server. Kita cek IP-nya sudah terpasang atau belum menggunakan if config. Ini sudah terpasang, lalu kita coba cek juga gateway-nya. Lalu kita coba pin 88.
sekali tidak bisa, karena untuk isinya itu hanya VPC 1 sampai VPC 4 saja. Nah, kita akan mengubah isinya. Nah, kita buka Winbox, lalu masuk ke menu NAT. Untuk bagian addressnya itu kita bisa pasangkan ini saja. Lalu apply, lalu klik OK. Lalu kita coba PIN lagi. Nah, di sini sudah bisa, sudah TTL. Nah, kita akan coba mulai konfigurasi DST NAT-nya. Kita bisa buka Winbox, lalu ke menu NAT kita coba tambahkan untuk di bagian general, chain-nya itu kita bisa ubah menjadi DST NAT. Untuk protokolnya kita pakai yang TCP. Untuk destination port kita memakai yang 8181. Lalu untuk destination address-nya kita pakai yang 198.168. Lalu untuk X-nya kita pilih yang DSNAT. Lalu untuk address-nya kita isikan 192.168. Lalu untuk portnya kita pakai yang 80. Lalu apply, kita oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai DNS server. Biasanya kita itu kalau ping kan menggunakan IP. Nah, tetapi jika menggunakan DNS kita itu ping menggunakan namanya. Nah, misalnya semua VPC ini itu mau mengakses server 1. Nah, kita itu harus menggunakan IP, maka kita harus menghafalkan IP-nya. Nah, agar lebih mudah kita itu bisa menggunakan namanya atau menggunakan DNS. Nah, kita bisa mulai saja konfigurasinya. Kita bisa nah, di sini itu kita bisa klik IP, lalu masuk ke firewall, lalu ke firewall rules. Di sini saya bisa masuk ke IP DNS. Lalu di bagian ini yang request itu kita centang. Lalu kalau gitu kita ke static, lalu kita klik icon plus. Nah, untuk namanya saya menggunakan mydomain.com. Lalu untuk addressnya saya menggunakan 192.168.1.41. Lalu apply, lalu oke. Nah, bisa kalian lihat di sini kalau bagian DNS-nya itu masih kosong. Nah, jika kita itu mau ping DNS, kita itu harus isikan DNS-nya dengan DNS yang ada di alter 2, yaitu 88.1. Kita coba ketik IP DNS 192.168.1. Lalu kita ketik lagi show IP. Nah, di sini DNS-nya itu sudah terisi. Lalu kita coba ping yang docker web menggunakan IP terlebih dahulu. 192.168.88.41. Nah, di sini sudah TTL. Nah, sekarang saya coba ping menggunakan domainnya. Menggunakan ping server.domain. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Lalu di sini saya coba
akan memakai no action redirect. Nah, kalau kita pakai redirect, dia itu akan memblokir traffic. Jadi nantinya itu dia akan memblokir traffic ke router. Misalnya VPC 1 itu mau akses web server, maka akan redirect. Untuk paketnya akan tetap balik ke routernya. Nah, untuk prakteknya VPC itu harus memakai DNS server 2. Nah, di VPC 2 saya akan ketikkan show IP. Nah, di sini hilang ya teman-teman DNS-nya. Jadi saya tambahkan terlebih dahulu 1 lalu kita ketik show IP. Nah, untuk DNS-nya itu kan masih kosong. Di sini saya akan isikan DNS-nya itu dengan 8.8. Untuk actionnya saya akan memakai yang ready set karena pada VPC 1 dan juga VPC 2 berbeda DNS-nya. Kalau yang ini menggunakan, kalau yang VPC 1 itu menggunakan 192.168. Kalau VPC 2 itu menggunakan DNS yang 8.8. Nah, VPC 1 itu sudah menggunakan VPC yang 192.168.88.1 yang sudah bisa akses ke server 2. Sedangkan VPC 2 itu memakai DNS yang 88.8 yang tidak bisa mengakses server 2. Nah, agar bisa mengakses server 2, actionnya itu kita memakai yang redirect. Kita klik icon plus, lalu untuk C-nya itu kita memakai yang DS Donut. Lalu untuk protokolnya itu saya memakai yang UDP. Nah, untuk yang DNS default saya menggunakan yang 53. Lalu untuk destination address-nya kita itu menggunakan 8.8.8.8 sesuai dengan DNS yang kita tambahkan di VPC 2. Lalu untuk actionnya itu kita memakai yang redirect. Kita ganti. Lalu jika sudah kita apply, lalu oke. Lalu kita coba ping menggunakan IP dulu. Ini sudah TTL. Sekarang kita coba menggunakan ping domain. Nah, di sini pun sudah berfungsi teman-teman. Misalnya DNS servernya itu bukan 88, mungkin seperti 8.8.8.4 itu tetap bisa mengakses server 2.domain.com karena hanya pada bagian DNS destination saja yang kita ganti. Nah, jadi kalau mau menggantinya kalian bisa ke di sini itu tinggal ganti saja di destination address. Misalnya saya mau kayak yang tadi, yaitu untuk destination address itu 4 sesuai dengan yang kita tambahkan di apply, lalu oke. Misalnya di sini saya akan mengubah DNS yang di VPC 2 itu menjadi misal di sini saya menggunakan IP DNS itu 8.8.4.4, lalu enter. Lalu di sini saya sekarang akan ping server 2. Nah, tetap bisa ya, karena kita itu sudah bisa mengganti di bagian destination address-nya. Selain bisa diganti, kalian juga bisa mengosongkan. Nah, jadi siapapun itu bisa mengakses server 2.domain.com. Dan sekian pembahasan pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.